Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Samsuddin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh Biendut. Nanti link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini agar aku makin bersemangat membacakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Yuk langsung ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Cerita ini berjudul Santet Ketamakan Membawa Petaka. Kring, kring. Sebuah tangan terlihat meraba-raba berusaha menggapai jam weker yang terus berbunyi dan cumi akan telinga itu. Sang pemilik tangan pun bangun dari tidurnya. Seorang gadis dengan rambut sebahu menguap sambil mengusap-ngusap mata, kemudian berjalan sempoyongan menuju ke kamar mandi dan membersihkan diri. Tidak lama kemudian gadis itu menuju ke bawah lantai dan melihat seorang pria yang tidak lain adalah sang papa yang bernama Fajar. Tengah duduk sambil membaca di sofa. Gadis cantik yang masih mengenakan piyama itu bernama Isna. Dia berjalan ke arah dapur sambil mengendus aroma sedap dari masakan wanita yang berkerudung yang terlihat mencicipi sup buatannya. Wanita itu adalah sang mama yang bernama Fatimah. Kedua orang tuanya Isna memang sedang berlibur karena hari Minggu. Tanpa menunggu lama, Isna pun langsung melingkarkan tangannya ke pinggul wanita yang dikaguminya itu. "Mama masak apa? Sedap banget baunya," tanya Isna dengan nada manja. "Ini sup ceker kesukaan kamu, sayang," jawab sang mama. Mendadak dari depan pintu dapur, Isna dikejutkan oleh suara lain yang memanggil namanya. "Isna, ngapain kamu di situ?" Isna pun menoleh ke arah pintu. Gadis itu terkejut melihat sang mama sedang berdiri tegak seraya menatapnya. "Tunggu, jika mama ada di sana, lalu siapa yang kurangkul ini?" batin Isna. Gadis itu menelan ludah. Keringat dingin pun telah membasahi keningnya. Ia meregakkan tangan, melepaskan rangkulan tangannya, dan perlahan melongok ke atas untuk melihat siapa yang berada di hadapannya. Seketika netranya terbelalak saat melihat wanita yang dikira sang mama tadi sudah berubah. Wanita itu berubah pucat dengan tetesan darah hitam yang mengalir di seluruh wajahnya. Matanya pun melotot tajam ke arah Isna. Isna berteriak dan terbangun dari tidurnya bersamaan dengan dering jam weker di meja samping tempat tidurnya. Gadis itu terengah-engah lalu mematikan jam weker yang berbunyi itu. Kemudian ia mengatur nafasnya kembali. "Astagfirullah, mimpi apa itu tadi?" Dia masih bertanya-tanya, lalu membersihkan diri dan turun ke lantai bawah. Malam harinya Fajar menjemput Isna untuk pulang ke rumah. Mereka berdua berjalan melewati pekarangan rumah berlantai 2 itu. Isna masih enggan untuk melangkah memasuki rumahnya karena masih terbayang-bayang dengan sosok yang dilihatnya tadi sore. "Kenapa Isna? Kok kayak takut gitu?" tanya Fajar ketika melihat raut wajahnya anaknya yang cemas. "Nggak apa-apa kok, Pak," sahut Isna lirih dan menggandeng tangan sang papa. Fajar yang merasa aneh dengan sikap putrinya itu pun bertanya tentang bagaimana Isna bisa tersandung dan membuat lututnya berdarah. Isna pun menjawab pertanyaan sang papa dan beralasan bahwa PR dari sekolah sudah menumpuk hingga membuatnya gagal fokus saat berjalan. Fajar pun tersenyum kecil mendengar alasan anak gadisnya tersebut. Isna masuk ke rumah dan melihat sekelilingnya dengan teliti. Netranya terhenti di depan jendela tempat sosok mengerikan
yang berdiri tadi sore. Namun rupanya sosok itu sudah lenyap. Akhirnya dia pun bisa menghela nafas dengan lega. "Isna tadi sudah salat isya belum?" tanya Fajar membuyarkan lampunan. "Sudah Pak, di rumah Mbak Lastri," tadi jawabnya. "Terus, sudah makan belum?" Isna teringat ucapan Lastri saat makan malam di rumahnya tadi. "Maaf ya Isna, Mbak cuma bisa masakan ini buat kamu." Sarah rewel terus gak mau lepas dari gendongan. "Isna, kok malah bengong?" Perkataan Fajar membuat gadis itu kaget. Udah makan juga Pak," sahut Isna gelagapan. Dia terpaksa berbohong karena papanya itu pasti akan marah jika mengetahui dirinya hanya makan mie saja tadi. "Ya udah, cepet mandi terus istirahat ya," seru sang papa. Isna mengangguk cepat. Kemudian Epi bergegas naik ke kamarnya. Dia membuka pintu dengan perlahan, lalu melihat sekeliling dan melihat jendela kamarnya sudah tertutup kembali. Isna pun lega dan memutuskan untuk mandi, lalu merebahkan tubuhnya yang lelah di atas kasur. Tengah malam yang sunyi, Isna melihat di atas ranjang. Perutnya terasa lapar karena tadi hanya makan mie instan. Gadis itu pun terhuyung-huyung keluar dari kamarnya menuju dapur. Tiba di dapur, Isna melihat sang mama sedang duduk dan meminum segelas air putih. Isna pun bergegas menuju ke kamar orang tuanya dan melihat sang papa sedang tertidur pulas di atas ranjang sendirian. Barulah Isna lega dan merasa yakin bahwa wanita yang berada di dapur itu tadi adalah mamanya. Isna pun kembali ke dapur dan berkata, "Ma, bisa bikinin aku makanan nggak? Lapar nih." Sejenak Isna keheranan karena sang mama bergeming mendengar rengekan dan hampir saja menjerit ketika merasa sebuah sentuhan di pundaknya. "Ngapain kamu di sini sayang?" Suara Fatimah membuat Isna tersentak dan melihat ke arah wanita yang semula dia kira itu mamanya. Ternyata wanita itu sudah lenyap entah kemana. Isna langsung ketakutan dan menangis sejadi-jadinya, membuat Fatimah kebingungan melihat tingkah putrinya itu. Setelah keadaan Isna mulai tenang, Fatimah pun memberikan segelas air minum kepadanya. "Isna, coba cerita sama mama, kenapa tiba-tiba nangis gini sayang?" Sebenarnya gadis itu masih enggan untuk bercerita tentang perihal mimpi buruk dan penampakan sosok misterius yang terus menerornya. Tetapi sang mama terus mendesak, hingga akhirnya Isna pun menceritakan semua. "Ma, beberapa hari ini Isna diganggu roh jahat. Sosok itu sangat menyeramkan, Ma. Aku takut." Isak tangis gadis berambut hitam tersebut. "Astagfirullah, Ina, apa kamu sudah meninggalkan sholat?" tanya Fatimah cemas. "Enggak Ma, Isna gak pernah ninggalin sholat," bantah gadis itu. "Isna percaya sama mama. Mereka tidak akan pernah mengganggu orang-orang yang tidak meninggalkan sholat dan beriman teguh. Mungkin itu hanya pikiran Isna saja. Jangan terlalu dipikirin ya sayang," tutur Fatimah yang membuat Isna merasa tenang. Percakapan mereka pun berhenti karena perut Isna berbunyi lumayan nyaring saking laparnya. Gadis itu terkekeh. "Isna lapar ya?" tanya Fatimah dan Isna pun mengangguk cepat. "Ayo kita ke dapur, mama bikinin makanan sayang," ujar Fatimah sembari menggandeng anak gadisnya itu. Fatimah memasak makaroni dengan suiran ayam serta sedikit sayuran. Isna dengan sabar menunggu sang mama memasak hingga selesai. "Nih, makan dulu sayang." Fatimah menyodorkan semangkok makaroni. Mata Isna berkaca-kaca melihat makaroni itu dan setelah membaca doa, dia pun langsung melahapnya sampai tidak tersisa. "Isna, minggu ini bisa bantuin mama nggak? Mama mau ngadain arisan bersama ibu-ibu komplek di sini,"
Iya ma, ntar Isna bantuin, sautnya sembari mengelus perutnya yang kekenyangan. Anak mama memang baik. Fatimah membelai rambut anak gadisnya itu dan tersenyum puas. Isna sedang menuangkan air ke beberapa gelas dan membawanya ke ruang tamu. Nih minumannya, tante, silakan dinikmati, ujar Isna dengan sopan kepada ibu-ibu yang sudah berkumpul di rumahnya. Makasih Isna sayang, anak yang baik, puji salah satu wanita yang berambut ikal seraya mengusap rambut Isna. Isna tersenyum manis dan bergegas ke dapur. Oh iya, dengar-dengar Mbak Dia sama Mbak Tari buka restoran juga ya? Ujar Fatimah membuka obrolan. Iya, kami juga ingin sukses seperti Fatimah loh. Ya enggak, Mbak Dia? Seru Tari seraya meneguk minumannya. Iya, doain kami berdua supaya sukses juga ya, timpal Dia. Pasti Mbak, yang penting jangan mudah menyerah ya. Ayo silakan dinikmati, ini makanannya, ini buatan saya sendiri loh. Fatimah meletakkan beberapa piring yang berisi pastel, lemper, klepon, putu ayu, risoles, dan beberapa makanan lainnya. Wah, sepertinya enak nih, saut Tari selaya mencicipi kudapan itu. Rumah Mbak Fatimah luas juga ya. Boleh nggak kita melihat-lihat? Tanya seorang wanita di sana. Oh, boleh saja Mbak. Mari saya antar keliling. Saut Fatimah ramah dan beranjak untuk mengantarkan ibu-ibu arisan itu untuk berkeliling di sekitar rumahnya yang memang lumayan luas itu. Suatu malam di saat semua penghuni rumah sudah tertidur lelap, Isna kembali bermimpi buruk tentang kedua orang tuanya. Tubuhnya berkeringat dan dia terus mengigau, memanggil nama papa dan mamanya. Saat kemudian dia terbangun dan mengatur nafasnya yang terengah-engah. Astagfirullah, mimpi apa itu tadi? Gumamnya merasa heran. Mimpi itu terus saja berulang sampai beberapa hari dan membuat gadis berambut sebahu itu menjadi pemurung. Saat di sekolah dia sampai tidak fokus ketika teman-temannya memanggil. Isna, Isna. Salah satu temannya memanggil, tetapi gadis itu bergeming dan masih melamun. Isnaliyah Anggraini, ucap temannya dengan lantang. Iya bu, hadir. Saut Isna kaget dikira sedang absen. Semua teman-temannya pun tertawa dan salah satu dari mereka menghampiri. Kamu lagi mikirin apa sih? Aku lihat beberapa hari ini kamu murung terus, tanya Erna, teman sebangku dan juga sahabat karib Isna. Gak apa-apa kok, lagi mikirin ujian aja, saut Isna beralasan. Kamu tuh pinter ya Is, ngapain juga mikir ujian? Udah yuk kita ke kantin aja, ajak Erna seraya menarik tangan gadis itu. Isna biasa pulang menggunakan angkutan umum, lalu turun di depan sebuah gang dan lanjut berjalan kaki menuju rumahnya. Tiba di persimpangan, dirinya dan Erna pun berpisah karena rumah mereka berbeda arah. Baru saja dia memasuki pekarangan, terlihat kerumunan orang di sana. Gadis itu pun keheranan karena rumah itu biasanya sepi. Isna bergegas masuk dan bertanya pada sang papa yang terlihat tengah berdiri di ruang tamu. "Pak, ada apa ini?" "Oh, kamu sudah pulang Isna." Bukan menjawab tetapi sang ayah malah bertanya balik. Raut wajah sang papa yang terlihat khawatir semakin membuat Isna penasaran. Mama tadi terkena tumpahan minyak panas saat di restoran, jadi langsung mas bawa ke rumah sakit, jelas Prima, kakak kandung Isna yang juga suami Lastri. Apa? Terus? Mama sekarang di mana? Isna mulai panik. Mamamu lagi istirahat di kamar, saut Fajar sang papa, tanpa melepaskan tas sekolah yang digendongnya. Isna langsung bergegas menuju ke kamar sang mama. Gadis itu tertegun
melihat sang mama berbaring di ranjang dengan tangan yang tampak dibalut perban. "Mama," Isna membangunkan wanita yang sedang beristirahat itu. "Oh, Isna sudah pulang. Loh, kok malah nangis? Udah, malu dilihat Mbak Lastri nanti," ujarnya menegangkan gadis itu. "Kok bisa kena minyak gini, Ma?" Isna mengusap air matanya. "Yang namanya musibah kita nggak akan pernah tahu, sayang. Udah, jangan sedih. Nanti beberapa hari ke depan pasti sudah sembuh," ujar wanita itu. Isna mengangguk dan memeluk Fatimah. Malam itu terlihat beberapa orang sedang menikmati makan malam. Prima dan Lastri, istrinya juga ada di sana. Anak pertama Fatimah itu masih tidak tega meninggalkan sang mama yang sedang sakit dan memutuskan untuk menginap sementara di rumah itu. Setelah selesai makan, Lastri mencuci piring-piring yang kotor, sedangkan Isna bertugas membuang sampah di belakang rumah. Gadis itu berjalan dengan membawa sekantong plastik sampah. Tangannya membuka pintu belakang rumah yang menghubungkan dengan lahan kosong yang biasanya ia membuang sampah. Angin dingin langsung menerpa tubuh Isna yang lupa memakai jaket. Dia pun segera melemparkan plastik tersebut pada lubang yang sudah dibuat oleh para warga. Isna tersentak kaget mendengar suara itu, berjalan mundur beberapa langkah. Namun suara itu semakin jelas terdengar. Pandangan Isna mengedar ke segala penjuru mencari asal suara tadi. Pandangannya terhenti pada sebuah benda putih yang menggantung pada pohon jambu milik tetangganya. Isna mengusap-ngusap matanya berapa kali agar bisa melihat benda putih tersebut. Saat tengah fokus dengan benda putih menggantung itu, tiba-tiba saja pundaknya dikagetkan oleh sentuhan tangan. "Astagfirullahaladzim, kaget aku, Mbak. Ngapain kamu? Ayo masuk, di luar dingin tahu," seru Lastri. Iya Mbak," saut Isna lalu berjalan mengikuti wanita itu masuk ke rumah. Setelah Fatimah jatuh sakit, Fajar kewalahan bekerja mengurusi restoran sendiri. Dia pun mempekerjakan 2 orang pegawai untuk membantunya. Sedangkan Isna bertugas menjaga sang mama usai pulang sekolah. Kini gadis itu bahkan sudah pandai memasak, menggantikan tugas sang mama. Isna tersenyum sedang menyuapi mamanya yang sudah tidak bisa pergi kemana-mana karena tangan dan kakinya membengkak. Dokter sudah mengatakan bahwa Fatimah akan segera sembuh. Namun entah kenapa bengkak itu malah semakin membesar dan terlihat mengeluarkan nanah yang berbau busuk. "Maaf ya sayang, Mama nyusahin kamu," ujar Fatimah seraya menelan bubur buatan Isna. "Mama ini ngomong apa sih? Dulu waktu Isna masih bayi, memangnya Mama gak nyusahin Mama?" Canda Isna yang membuat Fatimah tersenyum kecil. Setiap hari Isna selalu membersihkan tubuh wanita yang telah melahirkan itu dengan handuk kecil dan air hangat. Isna tidak terlihat jijik sama sekali ketika membersihkan nanah yang terus mengalir di tangan dan kaki sang mama. Hatinya terenyuh saat membantu mamanya mengganti baju. Gadis itu setengah mati menahan tangis di depan mamanya yang bergegas keluar saat tidak bisa lagi membendung air matanya. Dia pun menangis tersendu-sendu di dapur karena merasa iba pada sang mama yang menderita penyakit tidak jelas itu. Isna berusaha tegar karena hanya dirinya saja yang bisa mengurus sang mama. Prima sang kakak mendapat tugas untuk bekerja di luar Jawa dan memutuskan semboyong Lastri juga Sarah turut serta karena dirinya diharuskan tinggal di kantor itu selama 2 bulan. Sebenarnya Prima bimbing menerima tugas itu karena itu berarti dirinya tidak bisa turut merawat sang mama yang tengah berbaring sakit. Bahkan Prima sempat ingin mengundurkan diri saja, namun Fajar meyakinkan putra sulungnya itu untuk tetap menerima tugas dan tidak perlu mengkhawatirkan mamanya.
Jadilah hanya Isna dan sang papa yang mengurus Fatimah, juga restoran mereka. Seminggu setelah keberangkatan Prima, Fajar malah tertimpa kemalangan usai mempekerjakan pegawai baru. Uang hasil penjualan selama beberapa bulan raib dicuri oleh pegawai baru itu. Fajar bingung harus berbuat apa. Dia juga sudah melaporkan kejadian itu dan pihak berwajib masih mencari kedua orang pelaku. Entah kenapa semakin hari keadaan keluarga Isna semakin memburuk. Kemalangan demi kemalangan terus menimpa keluarga itu. Kenapa kita mendapatkan musibah terus-menerus seperti ini, ya Ma? Keluh pria berkumis tipis itu seraya menatap istrinya yang terduduk di ranjang. Istighfar, Pak. Semua ini ujian dari Allah. Kita harus tetap tabah ya. Tutur Fatimah memberikan semangat. Bagaimana kita harus membiayai kuliah Isna, Ma? Tabungan papa sudah habis untuk membiayai pengobatan mama. Keluh Fajar sambil memijat kepalanya sendiri. Sabar, Pak, pasti ada jalan. Kita pikirkan nanti setelah Isna lulus ya, sahut istrinya. Tanpa sengaja Isna mendengar percakapan itu dan benar-benar terpukul. Dia tidak ingin menyusahkan dan menjadi beban kedua orang tuanya itu. Isna pun memutuskan untuk tidak kuliah dan langsung bekerja di restoran bersama papanya usai lulus sekolah. Kamu yakin itu keputusan yang tepat? Kenapa kamu nggak mau kuliah, Isna? Fajar mempertanyakan keputusan anak gadisnya itu. Isna mau kerja ngumpulin uang yang banyak biar bisa bayar pengobatan mama, Pak, sahut gadis yang kini genap berusia 18 tahun itu. Maafin papa ya sayang, karena sudah menghancurkan impianmu. Fajar langsung meluk putrinya itu. Iya Pak, Isna ngerti kok, sahut Isna menahan tangis. Tekadnya sudah bulat untuk bekerja keras dan memberi pengobatan maksimal bagi sang mama agar segera sembuh. Itulah sahabat cerita dari Ketamakan Membawa Petaka ya. Ditunggu part selanjutnya. Oke.